dengan kita di persekutuan remaja online. Nah, kita sangat bersyukur dapat bertemu kembali. Mari kita memuji Tuhan dan menyanyikan lagu Tuhan yang benar. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita nyanyikan terima kasih. Yesus kau jawaban hidup.
Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lama banget sih, Bu. Woi, Bang. Oh iya Bu, Lama banget sih. di sini sih burgernya kan? Nih ya, maaf ya, Bu, mana manajernya? Panggil sini. saya minta dari sini. Mohon Lama maaf. banget sih. Burger begini doang butuh 45 menit. Maaf, di sini rame. Ih. Kan masih ada sesuatu yang maaf Dasar. ya. Moments later. Aduh, Mbak Baik tadi itu parah, masa saya dimarahin. Padahal burgernya baru juga 10 menit, tadi bilang 45 menit. Pakai kalung salib pula tuh, aduh. Ya udahlah. 1 hour later. Hari ini kita akan belajar kata baru. Nah, yaitu Kuan Shu yang artinya mengampuni. Nah, coba ulang. Kuan Shu. Kuan Shu. Bukan Oze, itu Kuangsu itu yang di Running Man. Enggak loh, maksudnya yang ini. Iya, makanya ini bacanya tuh Kuan Shu. Kuan Su. Coba satu-satu. Kuan. Kuan. Aduh, apa sih? Ini gampang doang kok, kamu gak bisa baca sih? Iya kan aku nggak minta Ada ngajarin. satu loh. Kan aku minta ajarin. Aku kan nggak sepandai kamu loh. Ih. Kamu sabar dong ngajarin aku. Sabar, susah banget sih, satu kata aja gak bisa. Males. 3 hours later. Erin, udah lagi mami lagi nyuci piring ya? Masih.
mami sini. Bentar. Ayo, cepat. Bentar lah. Jangan main game terus ya, kalinya mami nggak suka ya. Ayo sini bantu mami Salin. Aduh, sibuk banget sih, bentar dong. Salin, ayo langsung cepat Salin. Salin, nggak dengar ya mami bilang apa ya? Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Gimana rasanya masih stay at home dan juga masih belajar secara daring di rumah? Ya mungkin teman-teman sudah bosen ya. Ya nggak terasa memang ya sudah 4-5 bulan kita bersama-sama menghadapi pandemi virus corona di Indonesia ini. Dan kalau kita hitung ya sejak pertama kali virus ini ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, ternyata virus ini sudah ada bersama-sama dengan kita lebih kurang hampir setahun. Ya 8-9 bulan sudah ada bersama-sama dengan kita. Ya virus yang berukuran mikrometer yang begitu kecil ini telah memaksa kita ya untuk mengubah kehidupan kita. Berbagai dampak ditimbulkan oleh virus ini. Ya mulai dari ketakutan, ya kepanikan, kegelisahan, kegentaran, kesakitan, ketakutan, kemerosotan keuangan, bahkan kematian. Dan kita dipaksa untuk mengalami sebuah kebaruan di dalam dengan keberanian kita memasuki gaya hidup yang baru yang dinamakan new normal. Nah teman-teman sekalian, virus yang hanya berukuran sangat kecil ini ternyata begitu besar dampaknya bagi kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan manusia dipaksa untuk ditata ulang, disesuaikan dengan eksistensi daripada virus-virus yang menakutkan ini. Kita pakai masker kemana-mana, kita harus menerapkan social distancing, ya kita harus belajar secara daring di rumah, ibadah pun masih online sampai dengan hari ini. Ya kita juga belanja online. Mereka yang selama ini sangat anti terhadap perkembangan teknologi dipaksa untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi karena mau tidak mau ya menghadapi pandemi virus ini. Teman-teman sekalian, COVID-19 memang telah memaksa dunia ini untuk berubah, untuk mengalami sebuah revolusi lifestyle yang dinamakan dengan new normal. Tapi bukankah kita sebagai murid-murid Kristus sebenarnya juga harus memberikan dampak yang besar bagi dunia ini? Ketika Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Matius 5 ayat 13. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Virus corona memang memberikan dampak yang begitu besar. Ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya diminta untuk memberikan dampak positif, untuk menjadi berkat bagi dunia, untuk memberikan dampak yang bisa mengubah dunia ini dengan cara menggarami dunia. Maksudnya? Mungkin kita bingung ya, apa artinya menggarami dunia? Nah, mari kita bersama-sama, kita akan bersama-sama belajar pada pagi hari ini apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan menjadi garam dunia. Nah, untuk menjadi garam dunia, ya sesuai dengan konteks yang Yesus maksudkan, kita perlu lihat kembali kehidupan orang-orang Yahudi pada abad pertama pada waktu itu. Ya, pada waktu itu mereka memperoleh garam itu ya dari laut mati. Nah, teman-teman, pada waktu itu teknologi pengolahan garam memang belum secanggih seperti sekarang ini. Nah, biasanya Yesus memang suka menggunakan sesuatu yang gampang ditemukan di rumah para pendengarnya, ada di sekeliling para pendengarnya. Nah seperti itu ya, Yesus pada pengajaran kali ini memberikan sebuah penggambaran metafora yang dekat dengan penggunanya, dengan pendengarnya. Ya jadi orang-orang pada waktu itu ya sebenarnya juga banyak menggunakan garam dalam kehidupan mereka. Apa aja penggunaan garam pada waktu itu? Ya salah satunya bagi mereka yang adalah para petani dan nelayan, ya mereka menggunakan garam ini untuk mengawetkan bahan makanan. Ya jadi hasil bumi yang mereka dapatkan, hasil pertanian dan perikanan, untuk menyimpannya pada waktu itu belum ada kulkas yang besar ya, belum ada alat pendingin. Jadi caranya hanya diawetkan dengan menggunakan garam. Yang pertama itu garam untuk pengawetan bahan makanan. Dan sampai sekarang ini pun ya kita masih bisa lihat bahwa orang-orang juga menggunakan garam untuk mengawetkan ikan, udang dan lain sebagainya ya. Kita menemukan ada ikan asin, udang ebi dan sebagainya. Nah, masih sampai hari ini teknologi ini digunakan. Nah, yang kedua,
buat mama-mama di rumah pasti mereka menggunakan garam buat memasak ya. Teman-teman juga pasti di setiap rumah teman-teman ada garam ya, mama-mamanya menggunakan untuk masak. Ya pada waktu itu garam juga sudah dipakai untuk memberikan rasa asin bagi makanan. Nah, yang kedua tadi garam bisa dipakai buat mengasinkan. Ya, yang ketiga kita lihat bisa garam ini dipakai juga untuk pupuk. Ya, garam ini juga adalah salah satu komoditas untuk barter perdagangan ya. Jadi orang menukar barang dengan barang pada waktu itu ya, menukar barang dengan bahan makanan dan sebagainya. Nah, selain itu garam juga adalah sebuah elemen yang penting di dalam upacara persembahan korban. Nah, teman-teman, banyak sekali ya memang manfaat garam di dalam kehidupan manusia. Bahkan sejak abad pertama kita bisa lihat bahwa garam merupakan sebuah barang yang sudah sangat umum ya. Butiran-butiran halus yang tampaknya sangat kecil yang mungkin saat ini kita juga rasa buat apa sih ya garam ini, garam sangat murah juga, kadang-kadang kita juga buang ya, kita nggak menghargai garam. Tapi buat orang-orang dari dulu ya, ternyata garam itu sudah begitu banyak fungsinya. Nah, hari ini kita akan lihat saja dua fungsi utama dari garam yang tadi saya sudah sebutkan dalam konteks pengajaran Yesus kali ini. Yesus meminta kita untuk menjadi garam dunia. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah kita harus mengasinkan dunia ini, yaitu memberikan rasa asin bagi dunia yang sudah tawar ini. Dan yang kedua adalah mengawetkan, yaitu kita dengan kehidupan kita memberikan ketahanan terhadap dunia yang sudah busuk dan hancur ini. Nah, teman-teman, mungkin kita sering mendengar, ya rasanya hidup di dunia ini tawar ya, gak ada artinya. Bukankah kita sering lihat orang bunuh diri yang merasa hidup dunia ini sudah gak berarti, yang mereka mengalami banyak permasalahan hidup. Ya, bahkan sebelum corona saja kita sudah sering mendengar berita orang bunuh diri. Ya, dengan berbagai krisis yang dihadapi, masih ada bencana alam yang mungkin datang silih berganti, ya masih ada juga virus-virus penyakit sebelum corona dan sebagainya. Kita mendengar kayaknya kehidupan dunia ini begitu banyak masalah yang dihadapi yang membuat orang-orang terkadang menyerah dengan apa yang dia harus hadapi. Akhirnya dia memilih cara untuk bunuh diri sebagai cara paling cepat menyelesaikan masalah. Ya, orang melihat hidup di dunia ini sudah tawar, tidak ada artinya. Ya, realita ini memang adalah sebuah realita yang kita hadapi di kehidupan di abad 21. Tapi jauh sebelum itu ya teman-teman, ketika kita membaca di dalam Alkitab, ternyata realita ini sudah bukan lagi sebuah realita yang kita hadapi di zaman now, tetapi sudah dihadapi jauh sebelumnya pada zaman Alkitab sekalipun. Kita buka kembali kitab Kejadian ya, kita lihat ketika Adam dengan kalimat yang begitu romantis ya, ketika dia pertama kali bertemu dengan Hawa, apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan oleh Adam kepada Hawa? Masih ingat teman-teman? Bukankah Adam berkata, "Halo Hawa, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku." Kata-kata yang begitu romantis ketika dia melihat kecantikan dari seorang yang Tuhan berikan sebagai pasangan hidupnya. Tetapi kata-kata yang begitu romantis itu berubah menjadi sebuah kata makian dan cacian, bahkan kesalahan yang dilimpahkan kepada Hawa ketika Adam juga turut makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Apa yang dikatakan Adam kepada Hawa? Ya, dia menyalahkan kesalahannya kepada Hawa. Ketika Adam ditanya oleh Tuhan, "Kenapa kamu makan buah pohon pengetahuan itu yang sudah dilarang?" Adam menjawab, "Ini loh, wanita yang kamu tempatkan ini Tuhan, yang di sampingku ini loh, dia yang suruh aku makan." Coba kita lihat teman-teman, kata-kata yang begitu romantis di awal berubah menjadi sebuah kata-kata yang penuh kemarahan, penuh kedengkian. Ya, itu semua diakibatkan oleh dosa. Efek dosa terus menjalar ke dalam kehidupan manusia. Ketika kita lihat saudara kandung saling membunuh, Kain membunuh Habel. Ya, kita juga melihat berbagai kasus pembunuhan yang terjadi di dalam Alkitab. Bahkan dan ketika waktu itu terus berputar sampai dengan zaman sekarang, kita melihat kasus kriminal yang terus dan terus terjadi, yang tidak pernah berhenti tampaknya. Berbagai kasus penipuan, berbagai kasus kejahatan yang tidak berhenti dan tidak pernah ada akhirnya. Rasanya dunia ini bukan hanya tawar, bahkan dunia ini pun sudah semakin membusuk. Teman-teman sekalian, untuk menghadapi masalah ketawaran dan kebusukan yang dihadapi oleh dunia ini, Allah menawarkan satu solusi yang paling jitu. Tidak ada solusi yang lain selain Allah memberikan solusi, yaitu kayu salib.
Kayu salib teman-teman menjadi sebuah bukti bahwa Allah mau menyelesaikan permasalahan dosa ini. Allah yang menginisiasi penyelesaian daripada permasalahan dosa yang dihadapi oleh manusia. Allah tidak ingin melihat kehidupan manusia menjadi tawar dan menjadi busuk. Allah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Allah menunjukkan kasih-Nya di atas kayu salib agar orang-orang yang mau percaya kepadanya menikmati rasa asin dari sorga itu. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, teman-teman sekalian, kita sudah menikmati rasa asin dari sorga itu. Kita bukan menikmati rasa asin yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita menikmati rasa asin yang bersifat kekal dari sorga. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa, kita mendapatkan sebuah identitas baru sebagai warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga yang diasinkan oleh kasih Allah. Dan itulah yang Tuhan mau kita kerjakan sekarang ini. Ketika kita sudah merasakan kasih dan rasa asin yang diberikan oleh Kristus itu, saatnya kita untuk tidak menahan rasa asin yang kita miliki itu di dalam diri kita saja. Saatnya kita untuk menggarami dunia ini. Teman-teman, ucapan Yesus, ya perkataan Yesus tentang menjadi garam dunia ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari ucapan bahagia yang mengawali perkataan Yesus tentang garam dunia ini. Ketika kita lihat kembali, ya ketika kita yang minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang disebut berbahagia, orang-orang yang diokekan oleh Allah. Ya, kita merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati secara luar biasa oleh Allah. Dan berkat itu bukan hanya untuk kita nikmati seorang diri. Berkat itu bukan hanya untuk kita dan tertahan dalam diri kita, tetapi kita dipanggil sekarang ini untuk membawa berkat itu keluar. Ketika kita sudah merasakan rasa asin itu, saatnya kita untuk membagikan rasa asin itu kepada dunia ini. Saatnya kita melebur bersama dalam kehidupan dunia ini untuk menggarami dunia ini. Teman-teman kalau mungkin pernah masak, ya pernah menggunakan garam untuk masak, teman-teman pasti akan melihat bahwa garam yang berupa butiran-butiran halus itu harus melebur dan meleleh bersama dengan masakan kita. Baru rasa masakan itu bisa menjadi asin. Demikian pula dengan murid-murid Kristus. Ketika murid-murid Kristus sudah menikmati rasa asin yang ditawarkan oleh surga, rasa asin itu yang dimiliki oleh murid-murid Kristus harus juga bisa melebur bersama ke dalam kehidupan dunia ini. Agar dunia ini bisa juga merasakan rasa asin yang dari surga itu. Kalau kita hanya menahan rasa asin itu dalam diri kita, dunia ini tidak bisa merasakan dan tidak bisa menikmati apa yang namanya rasa asin kasih Allah itu. Tapi teman-teman, ketika kita melebur bersama dengan dunia ini, kita diingatkan untuk terus bisa memiliki rasa asin. Agar ketika kita melebur, kita tidak menjadi tawar dan tidak menjadi busuk bersama dengan dunia ini. Caranya yaitu hanya dengan terus melekatkan diri pada sumber rasa asin itu. Yaitu terus melekatkan diri pada Bapa di sorga. Dengan cara berdoa, membaca firman, ya dengan terus melakukan latihan-latihan rohani kita. Dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita, di dalam puasa, doa, dan perenungan kita akan firman Tuhan. Hanya dengan cara demikian kita bisa terus mempertahankan identitas diri kita sebagai warga kerajaan sorga yang sudah diasinkan oleh kasih Allah dan terus bisa mengasinkan, menggarami dunia ini. Teman-teman, Yesus berkata bahwa garam yang sudah menjadi tawar tidak ada artinya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Apa maksudnya garam yang sudah menjadi tawar? Bukankah garam yang dibeli oleh teman-teman, ya mungkin mamanya teman-teman beli dari supermarket, ya bawa pulang, teman-teman pak coba garam itu rasanya pasti asin. Mana ada sih garam yang tawar? Ya garam yang tawar bukan namanya garam, bukan? Kalau butiran-butiran halus putih yang manis rasanya yang rasanya manis namanya gula. Kalau yang rasanya asin namanya garam. Tapi kalau rasanya tawar apa namanya? Bukan garam, bukan gula, bukan? Tapi apa? Ya itulah
yang dimaksudkan oleh Yesus ketika Yesus mengatakan garam yang sudah menjadi tawar. Tapi untuk lebih memahami kalimat Yesus ini, kita harus melihat lagi ya teman-teman kepada kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Bagaimana mereka mendapatkan garam dan menggunakan garam. Ya tadi di awal saya udah bilang ya teman-teman, mereka mendapatkan garam dari Laut Mati. Nah, teknologi pengolahan garam pada waktu itu belum semodern sekarang ini. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan garam murni. Yang mereka bisa dapatkan itu adalah garam yang masih bercampur dengan zat-zat lainnya. Nah, jadi garam ini ketika mereka masukkan ke dalam masakan, misalnya mereka masak sup, ya, garam yang murni yang memang garam yang asin itu atau yang bahasa kimianya kita kenal dengan NaCl, ya itu akan meleleh atau melebur bersama dengan sup yang dimasak dengan masakan itu. Tetapi yang bukan garam, yang namanya garam yang tawar itu, zat-zat sisa, mineral yang sisa, yang bercampur dengan garam tadi itu akan mengapung di dalam masakan. Nah inilah yang diambil orang, kemudian buat apa? Zat-zat dan yang gak berguna ini, ya orang tinggal ngambil dan buang, ya kan. Dan biasanya orang juga buang ke jalan, ya pada waktu itu. Jadi biar bergabung dengan pasir dan debu yang ada di jalan. Dan akhirnya ya diinjak orang. Ya kira-kira seperti itu teman-teman yang dimaksudkan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa garam yang sudah menjadi tawar tidak ada artinya lagi. Teman-teman sekalian, kamu adalah garam dunia. Itu adalah hal yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya pada hari itu. Ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, Yesus bukan sedang mengatakan kepada Simon Petrus seorang diri, kepada Andreas atau kepada Matius seorang diri, kamu adalah garam dunia. Kata kamu yang dipakai oleh Yesus di sini adalah bentuk jamak dalam bahasa asli Alkitab. Artinya Yesus mengatakan kepada semua orang yang mau menjadi murid-muridnya, kepada murid-murid yang mendengarkan khotbah Yesus pada hari itu, kamu adalah garam dunia. Teman-teman, kalimat ini bukan hanya sebuah pernyataan oleh Yesus, tapi adalah sebuah kalimat yang penuh dengan optimisme dari Yesus, bahwa Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, kamu gak usah takut. Walaupun mungkin kamu merasa diri kamu lemah, kamu tidak pintar, ya kamu tidak ada apa-apanya, ya kamu tidak punya keahlian apa-apa, mungkin kamu masih muda, tetapi itu semua bukan masalah bagi Tuhan. Tuhan bisa menggunakan segala yang kamu miliki, ya Tuhan bisa menggunakan segala talenta yang sudah diberikan kepada dirimu untuk menggarami dunia ini. Dan pada hari ini teman-teman, ketika teman-teman mendengarkan kalimat yang Yesus ucapkan ribuan tahun yang lalu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan pada hari ini, ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, Yesus juga sedang berkata kepada Edwin, kepada Aini, kamu adalah garam dunia, tapi juga kepada teman-teman yang ada di rumah. Yesus sedang berkata kepada Selin, Yesus sedang berkata kepada Jesslyn, kepada Marco, kepada Nico, kepada Eleora, Michael, Stephen, Chrisella, Calvin, Cindy, Alicia, Bobby, Joshua, Verlin, ya, Vivian, Michael, Gaby, Angelin, dan teman-teman lainnya. Yesus sedang berkata kepada kita semua, kamu adalah garam dunia. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, Tuhan saya gak bisa jadi garam dunia, teman saya aja. Atau contoh-contohnya di gereja aja, saya bukan garam dunia. Teman-teman semua, kita semua adalah garam dunia. Walaupun lu masih muda, dan gue juga masih muda sih ya, walaupun kita selisih usianya lumayan banyak ya. Ya kita masih sama-sama masih muda. Walaupun kita masih muda, dan kata orang kita belum banyak makan garam, bukan masalah teman-teman bagi kita untuk menjadi garam dunia. Begitu pula yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Paulus berkata kepada Timotius sebuah kalimat yang mungkin sudah sering kita dengar. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Paulus sedang mengatakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap remeh dirimu. Jangan kamu juga menganggap remeh dirimu sendiri, walau karena kamu masih muda. Tetapi jadilah teladan. Teman-teman, itulah yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi teladan bagi orang lain. Pada saat yang sama kita sedang menjadi garam dunia. Tapi bagaimana kita mau menjadi teladan bagi orang lain kalau hidup kita masih belum benar di hadapan Allah?
Oleh karena itu, Yesus datang sebagai seorang pribadi yang sempurna dari sorga untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kualitas hidup seorang murid kerajaan sorga. Yesus mau menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sebelum kita menjadi teladan bagi orang lain, teladanilah Kristus terlebih dahulu. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia meneladani Kristus, kemudian dia menunjukkan teladan hidup seorang murid Kristus kepada jemaat yang dia layani, kepada Timotius. Dan kemudian dia berkata kepada Timotius, ketika kamu sudah meneladani Kristus, kamu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kamu bisa menjadi garam dunia. Kamu bisa menjadi berkat bagi jemaat yang kamu layani. Teman-teman sekalian, kita perlu meneladani Kristus terlebih dahulu. Kita perlu menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga terlebih dahulu. Pada saat kita telah diangkat Tuhan menjadi warga kerajaan sorga, kita sudah mewariskan karakter dan sifat Allah yang sempurna itu. Pada saat yang sama, kita bisa menjadi garam dunia. Bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kehidupan kita, keberadaan kita sudah menjadi teladan bagi orang lain? Apakah kehadiran kita di tempat di mana kita berada, di sekolah, di rumah, di tempat les, di kafe, di mana aja kita berada dan kapanpun kita berada, apakah kita sudah memberikan rasa asin buat mereka yang hidupnya tawar, buat mereka yang hidupnya penuh dengan kebusukan, buat mereka yang merasa hidup ini tidak berarti? Apakah kita sudah menggarami dunia ini dengan perkataan kita, tingkah laku kita, hidup kita? Teman-teman, menjadi garam dunia tidak susah. Bisa kita lakukan di mana aja dan kapan aja. Kita tidak perlu jadi garam dari laut mati, garam yang paling asin di dunia ini. Ya, kita bisa aja jadi garam yang diambil dari pantai Cermin ataupun dari laut di Belawan, yang kata orang mungkin kualitasnya sangat rendah. Ya, tetapi Tuhan sekali lagi tidak pernah menganggap remeh segala kelemahan. Tidak pernah menganggap remeh karena kita masih muda. Tuhan bisa pakai kita sebagai garam dunia dimanapun kita berada. Di rumah kita. Ketika teman-teman melihat mama yang sedang sibuk membersihkan rumah, sedang sibuk mencuci piring, apakah teman-teman sibuk main game pada saat yang sama? Ataukah kita sudah membantu bersih-bersih rumah, ya sudah membantu membereskan tempat tidur kita sendiri? Bagi kita yang techno savvy, ya yang sudah tidak ada masalah lah dengan penggunaan gadget, bahkan sambil tutup mata kita pun bisa ngechat. Apakah kita bersedia mengajari orang tua kita yang mungkin kesulitan memakai handphone mereka? Mungkin mereka pengen melakukan transaksi online, ya mereka pengen belanja online, tetapi mereka mengalami kesulitan, mereka tidak mengerti. Apakah teman-teman siap mengajari papa mama? Atau mungkin kakek nenek yang ada di rumah, mereka pengen main YouTube, mereka pengen TikTokan bersama teman-teman. Apakah teman-teman bersedia? Ketika kita mau meluangkan sedikit waktu untuk mengajari mereka menggunakan teknologi, pada saat yang sama kita pun sedang menjadi garam dunia. Teman-teman, dengan gadget yang ada kita di tangan kita, ya kita pun bisa menjadi garam dunia. Minggu lalu kita sudah lihat bagaimana Selin share sebuah postingan di Instagram. Dia ada menjadi bahan tertawaan buat orang lain. Tapi bukankah ketika kita mendapatkan berkat daripada firman Tuhan yang kita baca, ketika kita mendapatkan berkat daripada ibadah online yang kita nikmati saat ini, ketika kita mau share di Instagram kita, di media sosial kita, mungkin yang like cuma satu orang, lebih banyak yang dislike, lebih banyak ejekan yang teman-teman terima karena sharing konten-konten seperti itu, yang berbau gereja seperti itu. Tetapi ketika ada satu orang like, satu orang yang lagi yang terberkati oleh firman Tuhan, bukankah pada saat yang sama kita sudah menjadi garam dunia? Teman-teman, tidak usah takut ketika kita mau share firman Tuhan kepada orang lain. Saya juga pernah diajak orang, sok rohani lah, sok suci lah, ya share yang kayak gitu di Instagram, ya di media sosial. Tapi teman-teman, ketika ada orang yang terberkati oleh apa yang kita share, bukankah kita sedang memberikan rasa asin dalam kehidupan mereka? Teman-teman sekalian, share sebuah konten bagian firman Tuhan tidak akan makan kuota kita, ya. Kuota kita nonton drakor, main Mobile Legends tidak akan berkurang banyak. Tetapi ketika kita mau meluangkan sedikit saja daripada kuota, ataupun meluangkan sedikit waktu saja untuk share berkat daripada firman Tuhan yang kita dapatkan, pada saat yang sama kita bisa menjadi garam dunia. Kamu pun bisa menjadi garam dunia ketika kamu meluangkan waktu dan telingamu untuk mendengarkan curhatan, curcol dari temanmu yang sedang galau, ya, yang sedang menghadapi pergumulan.
Bahkan ketika kamu mau berdoa buat dia, kamu pun sedang menjadi garam dunia. Teman-teman, dengan belajar online mungkin masih ada teman-temanmu yang mengalami kesulitan ya mendengarkan penjelasan dari guru secara virtual. Ketika kamu mau meluangkan waktu untuk mengajari temanmu yang kesulitan belajar Mandarin, ya mungkin dia mengucapkannya masih salah, ya nadanya masih salah, ya udah diajarin berulang-ulang masih juga nggak bisa. Ketika kamu mau dengan sabar, ya dengan tidak marah-marah, meluangkan sedikit waktu mainmu untuk bisa mengajari temanmu dan untuk bisa membantu dia lulus dalam ujian. Bukankah itu adalah sebuah cara kita menjadi garam dunia? Menjadi teladan bagi temanmu yang meminta contekan PR biologi, itu adalah juga menjadi garam dunia. Adalah lebih baik kamu mengajari temanmu yang kesulitan belajar daripada memberikan contekan. Ketika itu, kita sedang menggarami dunia ini, sedang menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Teman-teman, keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, kita pun bisa menjadi garam dunia. Ketika kita diminta untuk lebih banyak stay at home daripada berkeliaran di luar pada saat pandemi seperti ini, itu pun adalah salah satu cara bagi kita untuk menjadi garam dunia. Ketika kita tidak buang sampah sembarangan, ketika kita mengurangi sampah plastik, ya kita bisa mendaur ulang barang plastik yang kita pakai dan tidak langsung membuangnya, mengurangi polusi lingkungan. Itu pun kita sedang menjadi garam dunia. Teman-teman, bahkan ketika nanti pada akhir tahun, buat teman-teman yang sudah memiliki hak pilih, teman-teman bisa menggunakan hak pilih untuk memilih seorang pemimpin, seorang wali kota Medan yang akan memimpin kota Medan untuk 5 tahun ke depan. Ketika kita bisa melihat ada seorang pemimpin yang bisa berbuat lebih baik untuk kota yang kita tinggali ini, bukankah pada saat yang sama kita juga sudah menjadi garam dunia? Teman-teman sekalian, dengan tidak sembarangan menyebarkan hoax ataupun gosip dalam media sosial kita pun sedang menggarami dunia ini. Masih banyak hal lagi teman-teman yang bisa kita lakukan untuk menjadi garam dunia. Ya, memberikan tips bagi driver ojek online, bantu kita belikan makanan, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita daftarkan banyak sekali cara, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi garam dunia. Orang-orang Kristen dipanggil untuk memberikan atmosfer yang berbeda bagi dunia ini dengan memberikan rasa asin yang sudah kita miliki, agar kita bisa mengasinkan dunia yang tawar ini dan mencegah dunia yang tawar ini dari kebusukan. Kita dipanggil untuk menjadi garam dunia karena kita telah terlebih dahulu menikmati kasih Allah, menikmati rasa asin dari surga itu. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi garam dunia? Siapkah kita menjadi garam dunia? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi berkat dan menjadi seorang murid yang berdampak bagi orang lain. Mari kita sama-sama ambil waktu ini, kita berdoa. Teman-teman, coba pikirkan selama 1 minggu terakhir ini, apakah kehidupan kita sudah menjadi garam dunia? Atau kehadiran kita justru tidak membawa damai buat orang lain? Atau kehadiran kita justru tidak menunjukkan kasih Allah yang murah hati? Atau kehadiran kita justru tidak mengasinkan dunia ini sama sekali? Teman-teman, mari ambil waktu ini untuk kembali merenungkan bagaimana Tuhan sudah berbaik hati dan berbelas kasihan kepada kita. Ketika lewat kuasa Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan dari Bapa di surga. Kita sudah menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah saatnya kita juga untuk membawa berkat itu kepada dunia? Teman-teman, ambillah waktu ini untuk berdoa secara pribadi. Jikalau kita belum menjadi garam dunia, kita minta ampun pada Tuhan. Dan kita minta Tuhan boleh menolong kita untuk menjadi seorang murid yang memberikan dampak bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi orang lain yang kita jumpai setiap hari. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan kembali lagi boleh menyegarkan kami, mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah begitu mengasihi kami.
Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami hanya menahan berkat yang kami rasakan itu pada diri kami. Kami belum menjadi seorang murid yang memberikan impact, yang belum memberikan dampak bagi orang lain. Mungkin kami merasa diri kami masih sangat muda Tuhan, kami tidak bisa memberikan hidup yang berdampak bagi orang lain. Mungkin kami terkadang enggan ya Tuhan menjadi garam dunia bagi orang lain. Tuhan ampunilah kami. Biar firman Tuhan pada pagi ini kembali mengingatkan kami agar kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, Tuhan buka mata hati kami Tuhan ketika kami melihat kehidupan di sekitar kami. Ajar kami Tuhan bagaimana kami bisa menjadi garam dunia. Bagaimana kami bisa membawa berkat Tuhan yang sudah kami rasakan agar orang lain pun boleh merasakan berkat surgawi itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kenapa sih ya? Kemarin aku marah-marahin si itu abang itu. Kemarin hal-hal kecil pun aku udah gak jadi garam dunia. Di rumah kemarin pas mami nyuruh aku nyuci piring, malah keasikan main game. Ngomongnya gak sopan lagi. Gimana mau mencermin anak Tuhan? Pas ngajarin Jeje juga gak sabaran. Aku maulah coba belajar lebih sabar lagi. A few moments later. Kuansu. Aduh, gimana sih cara ucapinnya? Aku besok ujian lagi. Aduh, aku pasti fail. Kuanshu. Loh, kamu kok datang? Tapi tadi bilang malu sadarin aku. Ya, aku minta maaf. Tadi aku gak sabar. Itu kamu besok ujian ya? Sini, aku ngajarin. Yakin mau ajarin? Jadi kamu ketahuin aku. Enggak, beneran. Enggak. Nah, jadi kita belajar satu-satu. Ini. K-U-Q-An Kuan. Ya. S-K-U Shu. 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 Ya, dia kayak ngegas gitu. Shu. Shu. Nah, jadi pas digabungin Kuan Shu. Kuanshu. Iya. Nah, Udah benar, udah benar. Thank you. Oh, benar. Pasti kalian tidak kenal kan? Karena mereka adalah teman-teman baru kita yang baru bergabung di tim GKY Medan. Siapa mereka? Mereka adalah adik-adik sekolah minggu yang baru naik kelas dan bergabung bersama dengan kita di tim GKY Medan. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, welcome. Kalian bisa menikmati dan mengikuti persekutuan remaja melalui Instagram tim GKY Medan ataupun channel YouTube tim GKY Medan. Dan segala jenis informasi kegiatan bisa diikuti dengan melihat update informasi tentang tim GKY Medan di WhatsApp group yang akan kita update setiap hari. Selamat datang sekali lagi buat teman-teman. Selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati.
teman-teman. Jadi hari ini aku akan memberikan kesaksian. Hai guys, kembali lagi dengan saya Selin. Nah, jadi awal-awalnya tuh ya contoh ini aku nyadar, wow, dan pas itu aku nangis itu benar-benar saya kira kesaksian saya sampai di sini saja.